Halo, mahasiswa Universitas Terbuka yang saya sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baiklah, hari ini kita sudah masuk pada sesi ke-6. Pembahasannya mengenai abstrak ya, abstrak yang ada dalam artikel jurnal dan skripsi, tesis, atau disertasi. Nah, penasaran bukan apa sih sebenarnya abstrak itu? Baik, kita akan bahas. Mohon disediakan buku catatannya ya. Jika penting silakan dicatat, jika tidak penting silakan didengarkan saja. Tujuan dari tutorial ini, sebelum saya masuk kepada pembahasan, saya akan bahas dulu mengenai tujuan dari tutorial ini. Yang pertama, mahasiswa dapat menyusun abstrak, artikel, skripsi dengan baik. Yang kedua, mahasiswa dapat memperbaiki kesalahan yang terdapat pada sebuah abstrak. Selanjutnya, ini adalah contoh abstrak ya. Ini bisa mahasiswa baca sendiri mengenai contoh abstrak pada salindia yang sudah disediakan di e-learning ya, bisa dibaca sendiri. Selanjutnya, ini pengertian abstrak. Nah, pengertian abstrak itu apa? Apa sih yang dimaksud dengan abstrak? Abstrak itu berasal dari bahasa Latin abstractum yang berarti bentuk yang didapatkan dari satuan tulisan yang lebih panjang. Nah, abstrak merupakan ikhtisar dari skripsi, tesis, atau disertasi, atau laporan penelitian, dan artikel. 5 komponen penting yang harus ada dalam abstrak menurut Paltrich dan Starfield ya, tahun 2007. Yang pertama itu informasi umum mengenai penelitian, tujuan penelitian, alasan dilakukan penelitian, metode yang digunakan, dan temuan dari hasil penelitian tersebut. Nanti setelah ini saya akan perlihatkan contoh abstrak dari jurnal saya yang sudah terbit ya. Selanjutnya, isi abstrak itu apa aja? Yang pertama itu ada masalah ya, masalah dalam penelitian. Ini rumusan masalah ini sebenarnya nggak perlu sih yang ada dalam abstrak gitu ya. Selanjutnya, tujuan penelitian ini wajib ada. Yang keempat, metode yang digunakan, hasil penelitian itu apa, dan simpulan. Nah, tujuan, metode, hasil penelitian, simpulan ini wajib ada dalam sebuah abstrak. Selanjutnya, kriteria abstrak yang baik itu bagaimana? Yang pertama sekali itu ringkas, representatif, lengkap atau menyeluruh ya, jelas sesuai dengan tujuan dan berdiri sendiri. Selanjutnya, kriteria abstrak yang baik itu juga ya punya kriteria ya, tidak hanya jodoh saja yang harus berkriteria gitu ya. Abstrak juga harus berkriteria. Nah, kriterianya apa? Kriterianya itu ringkas ya. Abstrak harus disajikan secara ringkas, bahkan ada kalanya singkat. Nah, ada perbedaan tingkat keringkasan antara abstrak artikel dan laporan penelitian. Kalau abstrak artikel itu dibatasi 50 sampai dengan 75 kata ya. Kalau saya itu sering membuat 150 sampai 200 kata ya kalau abstrak artikel, sedangkan abstrak laporan penelitian itu 200 sampai 300 kata. Kalau kita dalam membuat sebuah penelitian seperti tesis, disertasi, skripsi gitu ya, itu 200 sampai 300 kata. Kalau yang di artikel, yang di jurnal, itu saya biasa membuat 150 sampai 200 kata ya. Namun batas kata tersebut dapat berubah-ubah sesuai dengan permintaan dan ketentuan instansi dan organisasi tempat abstrak tersebut ditulis. Jadi, dimanapun instansi kita, itu tingkat abstrak itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Ada yang maunya 50, ada yang mau 75, ada yang maunya 100. Tapi kalau di instansi saya, di tempat saya, alumni saya ya, kampus saya dulu, itu dia minta 150 sampai 200 kata. Tergantung instansi. Yang kedua, representatif. Maksudnya apa? Setiap informasi yang terkandung pada abstrak harus berdasarkan fakta yang ada dalam laporan lengkap. Nah, abstrak adalah representasi dari paparan lengkap ya yang ada di laporan. Penulis tidak boleh mencantumkan informasi yang tidak ada faktanya di dalam abstrak. Itu penulis tidak boleh mencantumkannya. Selanjutnya, jelas. Jelas di sini maksudnya ringkas ya, harus tetap memperhatikan kejelasan gagasan ya. Dalam abstrak hanya ditulis ide-ide yang penting dari berbagai ketentuan yang ada. Abstrak minimal itu harus ada latar belakang masalah, metode, hasil, dan simpulan. Nah, selanjutnya ada yang ketinggalan ya, yaitu tujuan ya, masalah, tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Namun yang paling wajib ada yaitu tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Selanjutnya yang keempat,
sesuai dengan tujuan. Penulisan abstrak harus memperhatikan tujuan penulisan. Abstrak proposal harus dibuat secara berbeda dengan abstrak hasil penelitian. Nah, abstrak artikel harus berbeda dengan abstrak laporan penelitian. Ketepatan tersebut berpengaruh terhadap penilaian pembaca ya pada karya tulis yang dibacanya. Selanjutnya berdiri sendiri. Berdiri sendiri ini maksudnya gambaran suatu karya tulis ilmiah abstrak bersifat otonom. Abstrak harus bisa dipahami tanpa harus membaca karya tulis ilmiah yang diringkas. Nah, dengan membaca abstrak, seseorang sudah dapat menginformasikan kepada orang lain tentang hal ihwal karya ilmiah tersebut. Maka dari itu, jika kita dalam membuat abstrak itu harus jelas, ya, sehingga ketika seseorang tanpa membaca karya kita, dengan dia membaca abstrak kita, maka dia sudah paham apa isi dari karya kita tersebut. Nah, selanjutnya, ini contoh ya, contoh abstrak ya, bisa dibaca sendiri bagi mahasiswa. Ini contoh abstrak. Saya juga akan mencontohkan abstrak dari karangan artikel jurnal ya, jurnal saya sendiri. Saya stop share ini dulu, atau saya langsung share saja ya. Nah, ini bisa dilihat ya, mahasiswa semua, ini abstrak saya ya. Ini artikel saya sudah terbit tahun 2022 ya, di Jurnal Bahasa dan Sastra. Ini judulnya Penggambaran Karakter Tokoh Siswa Indonesia dalam Naskah Skenario Film Wiwis Band 1, karya Wiwiskak, Bagus Bramanti dan Giareksi. Ya, ini abstrak saya berbahasa Inggris. Ini semuanya 150 kata ya. Abstrak saya semuanya 150 kata yang ini. Nah, abstrak ini harus berisi tujuan ya. Apa saja sih harus kita deskripsikan di abstrak itu? Tujuan. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis penggambaran karakter tokoh siswa Indonesia dalam naskah skenario film Wiwis Band 1, karya Bayuskak, Bagus Bramanti, dan Giareksi. Metode yang digunakan yaitu dalam penelitian ini, dalam metode deskriptif ya. Metodenya apa? Selanjutnya, setelah metode ya, ini analisis kualitatif ya. Seringkali menuliskan dalam bentuk data tersebut diambil dari naskah skenario film Wiwis Band, teknik analisis datanya bagaimana, setelah metodenya, lalu hasil ya, hasil dari penelitian itu bagaimana. Nah, hasil ini ya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggambaran karakter tokoh menekankan pada teknik penggambaran cakap atau dialog pada naskah skenario yang meliputi reaksi tokoh, psikolog, jalan pikiran, dan perasaan, serta keadaan fisik dalam naskah skenario film Wiwis Band 1. Nah, ini ya. Nah, ini penggambaran fiksi tokoh. Selanjutnya, simpulan ya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut disimpulkan. Lalu yang harus ada di abstrak itu dapat saya simpulkan, harus ada tujuan, harus ada metode, harus ada hasil. Lalu yang terakhir harus ada simpulan. Selanjutnya, kalau kita membuat abstrak itu jangan lupa identitas ya. Identitas, nama, alamat instansi kita, di mana kita kuliah, atau di mana kita bekerja ya. Kalau kita bekerja itu untuk dosen ya, kalau dosen dalam membuat sebuah jurnal. Selanjutnya surel ya, atau email. Selanjutnya kata kunci. Kata kunci ini wajib ada ya setelah kita mendeskripsikan sebuah tulisan abstrak. Kata kunci ini harus ada. Kata kunci ini minimal 3, maksimal 7 ya, kata kunci ini. Nah, itu ya contoh dari abstrak jurnal saya. Semoga semua mahasiswa paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya sudahi sampai di sini. Saya topik sesi 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dadah. Semoga paham ya dengan apa yang saya jelaskan.